Welcome to our channel. Joshi Kosei atau populer dengan singkatan JK merupakan penamaan yang merujuk pada sebuah jalan di Akihabara, Jepang. Joshi Kosei sendiri memiliki arti siswi SMA. Namun, yang membuatnya menarik adalah alasan dibalik nama tersebut nyatanya sejalan dengan aktivitas yang ada di sana. Diketahui, di jalan inilah para gadis SMA Jepang menawarkan layanan mereka pada orang yang lewat dan biasanya pria-pria tualah yang membeli layanan mereka. Terdengar aneh memang, tapi tunggu sampai kalian mengetahui fakta lebih banyak mengenai cabang lain dari bisnis JK di Jepang ini. Apa itu bisnis Joshi Kosei? Mengacu pada definisi yang dipublis Japanese Station melalui rilisnya, bisnis JK dalam kultur Jepang dapat diartikan sebagai praktik di mana pria-pria dewasa atau pria-pria tua membayar para gadis di bawah umur untuk kencan atau compensated dating. Hal pertama yang bisa ditemukan di jalan tersebut adalah para gadis usia sekolah menengah dengan seragam atau sudah berdandan ala cosplayer. Mereka kemudian menawarkan jasa kencan melalui pamflet yang berisi menu layanan. Menurut Mutsumi Ogaki dalam jurnal Dignity 2018, dijelaskan bahwa jasa yang ditawarkan para JK ini ada beberapa macam, yaitu JK Osanpo yang menawarkan jasa jalan-jalan, JK Rifure atau pijat refleksi, JK Cafe untuk layanan teman mengobrol, bermain game, diramal dengan menggunakan kartu tarot, atau pemotretan sebagai cosplayer. Beberapa pria tua ini bahkan membayar gadis-gadis SMA ini untuk berpegangan tangan atau berbaring di paha hingga pelukan sesudahnya. Artinya, semakin lama durasinya, semakin mahal pula tagihannya. BBC Three pernah merilis dokumenter yang mengulas fenomena ini dengan tajuk Young Sex for Sale in Japan pada 2018 lalu. Reporter Stacy Dooley mengungkap perkiraan harganya adalah Rp660.000 untuk 40 menit kencan di kafe termasuk biaya minuman keras. Lain layanan, lain pula harganya. Adapun pendapatan rata-rata yang diterima para gadis JK berkisar di antara Rp190.000 per jamnya. Itu pun sudah sangat lumayan sebab jumlahnya bisa 2 kali lipat dari gaji kerja paruh waktu di industri jasa lain. Prostitusi terselubung. Tomohiro Osaki dalam laporannya melalui Japan Times menulis gadis-gadis JK sudah memahami resiko pekerjaannya sejak awal. Berdasarkan pengalaman, mereka akan trauma pada awalnya, namun lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tomohiro kemudian mengutip laporan tentang perdagangan manusia yang dipublikasikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Juni 2014. Di dalamnya untuk pertama kali, pemerintah Amerika Serikat menyinggung industri JK sebagai bentuk prostitusi anak. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, memang tidak terlihat adanya hal yang sangat intim atau mengarah ke hubungan seksual. Namun bukan berarti ini tidak berbahaya, sebab selalu ada hal tersembunyi yang terkuak pada akhirnya. Cerita yang cukup terkenal pernah dibagikan oleh salah seorang siswi SMA yang terjun ke bisnis JK sebagai cosplayer. Yuri, bukan nama sebenarnya, masuk ke bisnis ini karena tergiur bayaran. Bagaimanapun, ia bisa mendapat gaji Rp2,6 juta per bulan, lebih baik dibanding upah saat bekerja paruh waktu di sebuah restoran yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yuri bercerita bahwa ia diperlakukan sangat baik oleh orang-orang di tempat kerja, membuatnya merasa harus membalas budi pada senior dan para staf. Ia makin patuh dan tidak berani menolak permintaan pelanggan, termasuk permintaan yang merujuk ke arah seksual. Tak jarang ia mendapatkan ajakan untuk berhubungan seksual, bahkan harus pasrah ketika ia diperkosa demi membuktikan kesetiaan pada atasannya. Apalagi, bisnis seperti ini biasanya membuat sistem ranking popularitas, di mana gadis paling populer selalu mendapat bonus tinggi. Jadi tidak aneh jika para gadis SMA ini rela melakukan semua itu demi mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Fetis gadis SMA karena idol group. Melihat siswi SMA yang menjual seragam kepada pria parubaya sudah cukup aneh. Apalagi jika mengetahui alasan dari munculnya fetis ini. Faktanya, fetis orang Jepang pada siswi SMA kerap dikaitkan dengan sebuah lagu berjudul Saifuku o Nugasanaide yang berarti jangan ambil seragamku.
Lagu ini dinyanyikan oleh idol grup Onyaku Club pada tahun 1985 silam yang kemudian dirilis ulang oleh idol grup populer AKB48. Nah, kesuksesan lagu tersebut nyatanya menghadirkan tren baru. Mulai dari siswi yang menjual seragam, pakaian dalam, atau bahkan pakaian renang yang belum dicuci. Dari sinilah praktik enjokosai atau kencan kompensasi dengan pria parubaya dimulai. Pria-pria ini akan menyediakan dukungan finansial bagi para gadis dengan bayaran hubungan seksual. Praktik ini dibuat versi sederhananya dalam bisnis JK. Pada tahun 2016, aktivis perdagangan dan kekerasan seksual terhadap anak Maud Deboer Bokuichio angkat suara. Ia berkomentar terhadap hubungan antara industri hiburan dan bisnis JK, serta menyimpulkan kurangnya kecepatan data resmi dan strategi untuk memerangi merupakan sumber dari eksploitasi ini. Termasuk kultur idol yang sedang tren, menghadirkan kekhawatiran atas pandangan yang menganggap anak-anak sebagai sebuah komoditi seksual. Berakar dari permasalahan sosial. Pria-pria di Jepang memang menyenangi gadis-gadis usia sekolah menengah. Sebagaimana dibahas sebelumnya, elemen tabu yang melekat pada seragam siswi SMA membangkitkan fantasi dan gairah seksual yang selanjutnya mereka salurkan meski dengan cara menyewa. Kazue Muta, profesor sosiologi dan studi gender di Universitas Osaka kepada Washington Post menyebut, menjamurnya bisnis JK di Jepang memang disebabkan oleh fetis itu. Keinginan untuk mewujudkannya itulah yang membuat kasus kekerasan seksual kepada gadis-gadis JK jamak terjadi. Lebih dari itu, terdapat faktor yang datang dari siswi mengapa mereka selalu terikat dengan bisnis ini. Berdasarkan laporan Ishikawa Yuki melalui Nippon, industri JK menarik bagi para gadis karena hadir dan menawarkan perlindungan dari berbagai macam masalah sosial. Dalam beberapa kasus, anak perempuan menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membayar biaya sekolah. Mereka juga setuju keluar dengan pelanggan untuk mencegah kelaparan. Tidak hanya itu, kebanyakan dari mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga maupun perceraian orang tua. Bagaimana pemerintah Jepang mengatasi fenomena ini? Mengutip data Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo beberapa tahun lalu, setidaknya terdapat 174 lokasi yang digunakan para gadis JK untuk menawarkan layanannya. Di mana 174 lokasi yang dimaksud baru meliputi Tokyo saja. Karena itu, pemerintah tidak tinggal diam. Terhitung sejak 1 Juli 2017, Jepang mulai melarang anak di bawah usia 18 tahun terjun ke dalam bisnis JK. Untuk mencegah bisnis ini berkembang, ada sebuah bus berwarna pink yang dijalankan oleh lembaga kolabo sejak Oktober 2018. Bus tersebut akan hadir di beberapa tempat strategis di kota setiap seminggu sekali dan malam hari terparkir di balai kota Shinjuku. Volunteer berharap agar bus tersebut dapat menjadi tempat aman bagi para gadis yang menjadi target bisnis JK. Pihak berwenang pada dasarnya tahu dan kadang menggerebek kantor-kantor perusahaan JK yang bermasalah. Sayangnya, aksi mereka belum mampu menghentikan bisnis ini. Jasa sewa gadis-gadis di bawah umur tetap lestari, apalagi jika hubungan dengan aparat keamanan setempat bak kucing-kucingan belaka. Industri JK terkait dengan aspek tergelap masyarakat Jepang. Perannya dalam menarik gadis sekolah menengah ke arah industri seks didukung oleh kemiskinan dan perpecahan keluarga yang menimpa begitu banyak anak saat ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai sisi gelap Jepang satu ini?